Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Renungan firman Tuhan kali ini terambil dari satu ayat Roma 11 ayat yang ke-22. Ini adalah ayat yang berbicara akan perkara-perkara yang kurang sedap untuk kita baca. Tetapi karena ini bagian firman Tuhan, kita tidak boleh melewatkannya. Saya bacakan Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Berhenti sampai di sini dulu, saudaraku. Kita harus memperhatikan dua sisi yang bertolak belakang. Satu sisi kita memperhatikan kemurahan Allah, tetapi di sisi lain kita juga memperhatikan kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Saudaraku, saya menafsirkan akan ayat ini sederhana. Kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan kita, juga bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Kemurahan dari Tuhan. Kita diselamatkan. Itu pemberian Allah, kan dikatakan demikian. Bukan usaha kita. Nah, setelah kita diselamatkan, kita belajar hidup baru, belajar mengikuti akan peraturan-peraturan hukum-hukum yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, yang penting sementara kita berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita tetap tinggal dalam kemurahannya atau dalam kasih karunia-Nya. Dan orang yang meninggalkan kasih karunia di dalam Kristus Yesus, karena Kristus Yesus kan penuh kasih karunia dan kebenaran, itu nanti akan jatuh, ngerti ya? Jadi jatuh itu bukan berarti gagal ketika kita berusaha untuk hidup benar, bukan. Tetapi meninggalkan kasih karunia tersebut, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Bagaimana kita tetap dalam kemurahannya? Kalau kita tetap tinggal dalam kemurahan Tuhan, maka jatuh sedalam apapun, separah apapun kejatuhan seorang anak Tuhan, dia akan bangkit lagi, saudaraku. Kalau tetap tinggal dalam kemurahannya. Tetapi jika tidak, ini firman Tuhan katakan, ya di kalimat terakhir ayat ini, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Nah, jangan sampai dikerat atau dipotong dari pokok anggur yang benar itu. Artinya, saudaraku, peristiwa apapun menimpa saudara, menimpa saya, kesalahan apapun yang kita buat, kekonyolan, dosa apapun yang dibuat oleh seorang anak Tuhan, dia harus bertobat. Dia harus tersungkur dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan tetap masuk dan tinggal dalam kemurahan Tuhan. Seperti Daud, saudaraku, ketika dia melakukan kesalahan, dia berkata, aku mau jatuh ke dalam tangan-Mu, karena besar kemurahan-Mu, karena besar kasih setianya. Jadi, jatuh dosa, sadar, kemudian harus kembali kepada pelukan Tuhan. Jangan melarikan diri. Jangan memisahkan diri dari kemurahan Tuhan. Itu saja sebetulnya syarat dari seseorang tidak dipotong. Tapi kalau dia memisahkan diri, kemudian dikatakan, jika tidak kamu akan dipotong juga, itu ngeri, saudaraku. Itu ngeri. Jangan sampai itu terjadi. Maka perhatikanlah kemurahannya, tapi perhatikan juga kekerasannya. Ini keseimbangan yang memang harus kita miliki. Kalau saudara membaca di dalam surat Petrus, khususnya 2 Petrus, di sana Petrus sangat keras sekali kepada
nabi-nabi dan guru-guru palsu, ya. Kemudian ketika sampai pada 2 Petrus 2 ayat yang ke-5 dan 6, itu Petrus mengingatkan kita, para pembaca firman ini, dengan peristiwa di mana Allah menghukum akan manusia-manusia yang hidup pada zaman Nuh, karena pada waktu itu kejahatan manusia sudah mencapai puncaknya. Setelah itu juga ada kisah tentang yang ditulis oleh Rasul Petrus, yaitu kisah tentang Sodom dan Gomora yang dihanguskan dengan api belerang dari surga. Saya bacakan, saudaraku. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Nah, ini dua ini, saudaraku, dua ini diangkat oleh Rasul Petrus, bahwa kekerasan Tuhan itu bisa dinyatakan pada waktunya, ketika kejahatan umat manusia itu sudah sampai puncaknya. Nah, kemudian kita lompat, saudaraku, ayat yang ke-9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Nah, ini adalah janji bahwa orang-orang benar yang mengejar akan hidup saleh, hidup kudus, orang yang terus-menerus berusaha untuk hidup takut akan Allah, takut akan Tuhan, itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi keselamatan itu bukan usaha, tetap itu adalah anugerah Tuhan. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudaraku, ketika para teolog itu menyoroti tentang kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, maka mereka kebablasan. Nah, tentunya ini satu kelompok saja. Misalnya kelompok universalis, saudaraku. Kelompok universalis dulu pernah saya sampaikan, ya. Jadi saudara tinggal cari di YouTube channel kita, universalis, begitu, nanti saudara akan belajar. Bahwa kelompok ini mengatakan bahwa neraka itu tidak ada. Penghakiman kekal itu tidak ada, saudara. Itu adalah pendapat dari kelompok atau kaum universalis. Karena mereka menyoroti akan kebaikan Tuhan, mereka yaitu tadi, kemurahan Allah itu mereka ekstrimkan sehingga mereka tidak memperhatikan akan ketegasan dan kekerasan Allah. Nah, saudaraku, ini berbahaya. Firman Tuhan kita baca ada bagian tentang kemurahan Tuhan yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Tetaplah tinggal dalam kemurahan Tuhan, maka Anda diselamatkan. Tetapi ketika orang-orang keluar dari kasih karunia itu, mengundurkan diri dari kasih karunia, undur dari kasih karunia, nanti yang timbul akar pahit dan kemudian mereka akan menjadi penghujat-penghujat. Dan itu sudah saya lihat banyak bermunculan tipe orang-orang yang akhirnya menyangkal akan Tuhan. Nah, orang-orang jahat itu dikatakan disimpan untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Saudaraku, malaikat-malaikat saja dihukum oleh Tuhan ketika mereka mencoba memberontak, apalagi manusia. Ya, tapi kasih karunia-Nya itu mengatasi segalanya. Sebab itu tetaplah kita memandang kepada Yesus Kristus Tuhan, yang di kayu salib Dia berkata, "Aku telah menebus segala dosa-dosamu, segala pelanggaranmu. Do not sin again." Jangan berbuat dosa lagi. Itu pesan Tuhan.
Nah, bagaimana kalau kita jatuh? Tetaplah tinggal. Minta ampun. Minta pengudusan Tuhan. Menyesal. Dan Tuhan akan menerima kita. Karena kasih karunia-Nya mengatasi segala pelanggaran. Tuhan Yesus memberkati.